Selamat pagi, kita kembali belajar Mastercam 2021, yaitu materi kedua, desain 2D dan toolpath 2D. Perhatikan gambar berikut, ini adalah light plate, materialnya adalah duralium. Jadi pada saat kita menggambarkan untuk di Mastercam, kita cukup menggambarkan secara 2D saja. Dengan proses pengerjaan, kita membuat lubangnya dulu. Jadi nanti setelah ada lubang, yaitu lubang bagian ini dan ini, kita pasangkan pada jig untuk membentuk kontur sisi luarnya. Langkah yang pertama, kita klik wireframe, kita pilih line, kemudian kita klik di origin, kemudian kita isikan 65, kemudian kita klik OK dan create new operation untuk membuat perintah yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke kanan dengan ukuran 55. Kita klik OK lagi, kemudian ukurannya 48. Kemudian kita klik view, fit, atau bisa dengan menekan Alt F1. Kita lanjutkan lagi untuk perintah berikutnya, yaitu dengan jarak 35. Kita hubungkan garis seperti ini, kemudian kita centang OK. Nah, jadi bentuk dari kontur terluar sudah jadi. Ada cara lain, kita hapus dengan window dan delete. Kita gunakan menu rectangle, kita klik, kita isikan lebarnya 55, tingginya 65, kemudian kita centang. Lalu kita gunakan menu transform, menu offset, ada dua, NTT dan change. Kita gunakan yang NTT, kita klik, kita beri ukuran 35, kemudian OK, kita klik lagi, kita isikan ukurannya 48, kemudian kita centang. Kita hubungkan dengan wireframe, line, ke sini, kemudian kita OK. Nah, bagaimanakah cara mendeletnya? Kita bisa menggunakan klik langsung delete untuk garis ini, sedangkan yang terluar kita tidak bisa memotong karena yang terselect adalah garis mulai dari ujung sampai ujung, sehingga kita gunakan menu trim. Caranya kita pilih trim one entity, kita klik batas garisnya, kita klik batas garisnya. Seperti ini. Berikutnya adalah membuat lingkaran. Kita klik circle center point. Kemudian kita isikan koordinatnya. Kalau dilihat di gambar ukurannya 5,5. Kemudian kita enter. Nah, akan muncul di sini lingkarannya. Kemudian kita klik dulu, baru kemudian kita isikan radiusnya. Nah, radiusnya 4. Kemudian kita OK, kita isikan kembali koordinatnya 50,5, kita isikan radius 5,60, kita isikan radiusnya, centang kembali 50,43. Berikutnya kita bisa membuat lingkaran yang kecil dengan ukuran radius 2, lingkaran yang tengah dengan ukuran 46, radius 8, dan lingkaran lagi 27,14. Radiusnya oke. Nah, kita edit bagian lingkaran ini karena ukurannya bukan radius 8, tapi diameter 8. Bagaimanakah caranya? Kita klik home, kemudian ini ada analis entity.
kita select lingkarannya. Nah, kita ganti ukurannya di sini. Kemudian kita oke. Nah, ini adalah cara pengeditannya. Berikut adalah cara untuk membuat circle atau lingkaran dengan menuliskan koordinat X, Y-nya. Berikutnya kita klik mesin, kita pilih mill, kita klik. Langkah selanjutnya kita bisa klik toolpath, kemudian kita pilih drill, atau kita juga bisa langsung klik kanan, mill toolpath, kita pilih prosesnya adalah drill karena kita akan melakukan pengeboran. Nah, setelah ini kita pilih bagian yang akan dibor itu bagian mana saja. Kita pilih ini, kemudian kita pilih ini, kita pilih ini, dan ini. Kemudian kita centang. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik tool, klik kanan, create tool, kemudian kita klik drilling, kemudian kita next. Nah, kita cermati ukuran dari diameternya. Kalau dilihat di gambar kerja ukurannya 4, maka kita tuliskan di sini drill diameternya adalah 4. Kemudian kita bisa menyesuaikan ukuran dari geometrinya. Kemudian kita klik next. Nah, akan muncul yang dinamakan dengan operation, di mana kita harus menuliskan atau menyesuaikan tool number, kemudian cutting speed-nya, spindle speed-nya, termasuk mengisikan feed rate dan lang rate. Kita isikan spindle speed-nya 2500, kita lihat akan ada perubahan. Nah, ternyata begitu kita klik akan muncul perubahan cutting speed-nya 31. Bagaimanakah cara menentukan spindle speed dan juga cutting speed? Pastinya menyesuaikan dari bahan atau material yang akan kita kerjakan, termasuk tool yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik finish. Baru kita klik cut parameter. Kita tentukan cycle-nya menggunakan counter bore atau drill, pack drill, atau chip break. Nah, kita bisa memilih menggunakan pack drill. Kita isikan pack-nya 1. Kemudian kita klik linking parameter. Kita aktifkan clearance-nya. Kita isikan misalkan clearance-nya 10. Retract-nya 5. Depth-nya karena ukuran tebalnya adalah 6. Kita mengisikannya min 8. Kemudian kita oke. Nah, kita koreksi bagian mana yang belum terselect, dan ini sudah terselect semua. Nah, kita bisa membuat atau men-setting mengenai stock setup. Kemudian kita pilih bounding box. Kemudian kita window and selection. Kemudian kita oke. Nah, baru kemudian kita tentukan untuk posisi dari reference point-nya. Nah, kita letakkan di pojok. Kemudian kita isikan tebal dari bahan. Kita isikan 6. Kemudian kita oke. Nah, sehingga benda kerjanya akan terlihat yaitu di bagian garis putus-putus ini. Langkah berikutnya, kita akan membuat kontur di bagian dalam ini, tapi menggunakan end mill diameter 6.
Caranya, klik kanan, Mill Toolpath, kontur. Nah, kita memilih bagian kontur yang mana yang dikerjakan dan dipastikan arahnya sama. Kita klik posisi ini, posisi ini, posisi ini, dan posisi ini. Kemudian kita oke. Nah, kita klik toolnya, klik kanan, create new tool, flat mill, next. Kita isikan diameternya 6. Kemudian klik next. Kita isikan spindle speed-nya 2000. Kemudian finish. Nah, setelah ini kita klik cut parameter. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Jadi kita kalau misalkan menggunakan bahan yang terbuat dari stainless, pastinya kita harus menyesuaikan dari kontur type-nya. Kita bisa memilih rem untuk prosesnya, akan tapi karena bahannya dari material adalah aluminium, kita tidak menggunakan metode rem, akan tetapi kita cukup menggunakan depth cut, sehingga depth cut-nya kita aktifkan. Kita isikan untuk penyayatannya 0,5. Kemudian kita isikan linking parameter, clearance-nya kita centang, kita isikan 10, retract-nya 5, feed plane-nya 2. Kemudian kita isikan depth-nya 4. Kemudian kita oke. Kalau dilihat dari toolpath-nya akan terlihat seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita bisa mengcopy dari apa yang kita kerjakan tadi, yaitu di menu kontur, copy, kemudian paste. Nah, kita tinggal mengganti geometrinya saja. Kita bisa mendelete, kemudian add, kita pilih yang ini dan yang ini, kemudian kita centang. Nah, kemudian perlu kita cermati untuk parameternya. Depth-nya ini kita buat tembus. Kita isikan 7. Kemudian kita oke. Kita generate, Ctrl A, kemudian kita verify. Kita play. Nah, seperti ini. Untuk proses pengerjaannya, kita close. Kemudian langkah berikutnya, kita bisa mengcopy lagi. Kita delete. Kita add. Kita klik bagian ini. Kemudian kita oke. Sedangkan parameternya kita periksa lagi, depth cut-nya maksimal dari step penyayatannya adalah 0,5. Kemudian linking parameter min 7 masih tetap. Kemudian kita oke. Ctrl A, kemudian kita generate, verify. Nah, kalau dicermati, ini adalah garis pengaktifkan line in out. Fungsinya apa? Fungsinya agar pada saat penyayatan, ini bergeraknya ke tepi itu smooth, sehingga benda kerja yang dihasilkan itu lebih halus. Akan tetapi ada catatan bahwa pada saat penyayatan ini, apabila jaraknya terlalu jauh, ini juga akan memakan waktu, sehingga
kita bisa mengatur prosentase dari lean in out-nya. Misalkan kita isikan di sini 50% dari ukuran diameter tool-nya, kemudian kita klik. Jadi bagian ini dan bagian yang sama. Kemudian kita oke. Generate. Nah, kalau dilihat, maka ini ukurannya lebih kecil untuk lean in out-nya. Dan ada satu lagi yang perlu dipahami bahwa untuk cut parameter, untuk depth cut, ada bagian yang harus kita centang agar prosesnya tidak terlalu lama, yaitu dengan mengaktifkan keep tool down, agar tidak terjadi pengulangan untuk proses retract, sehingga ini harus kita aktifkan. Semuanya. Keep tool down. Kemudian ini keep tool down. Fungsinya apa? Fungsinya supaya untuk proses pengerjaan bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Kita generate, Ctrl A, kita cek sekali lagi. Nah, seperti ini proses dari desain 2D dan toolpath 2D. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu di materi ketiga selanjutnya dengan materi yang berbeda.